Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini Ustazah akan menjelaskan kalian bagaimana cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, di sini kan bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah AX pangkat 2 ditambah BX tambah C sama dengan 0. Jadi, untuk mencari akar-akar persamaan kuadratnya itu adalah kita harus membuatnya menjadi seperti ini, di mana A ini diperoleh, kita harus mencari bilangan dimana kalau dia dikalikan P kali Q ini jadi koefisien dari X yang satu dengan yang lainnya itu kalau dikalikan hasilnya merupakan si A itu sendiri. Nah, kemudian pada saat dikalikan antara yang jauh dengan yang jauh, yang dekat dengan yang dekat, itu bahasa yang lebih sederhananya jadi PS ditambah sama RQ itu merupakan nilai dari si B itu sendiri. Sedangkan C-nya diperoleh dari mana? Yaitu diperoleh dari perkalian antara R dan S. Jadi R kali S adalah C itu sendiri. Jadi kita harus cari bilangan yang kalau dia dijumlahkan antara bilangan yang jauh dengan bilangan yang dekatnya itu adalah B. Dan pada saat dikalikan R dan S-nya atau bilangan yang ada di sini jika dikalikan adalah si C. Di sini ada contoh soal, tentukan akar-akar persamaan kuadrat. Jadi di sini kurang kuadratnya. Oke, persamaan kuadrat dari 2x pangkat 2 ditambah 5x min 3 sama dengan 0. Jadi pertama adalah kita tulis dulu persamaannya 2x pangkat 2 ditambah 5x min 3 sama dengan 0. Nah, di sini adalah hal yang pertama harus kita cari adalah si A. Jadi ini dulu yang pertama kita cari. Nah, berarti kita buat dulu tanda kurungnya. Nah, di sini kita tulis dulu X-nya, masing-masing kita tulis X. Nah, sekarang perhatikan, kan kita harus cari A dulu. Jadi A ini yang harus kita cari pertama kali. Nah, di sini ada 2. Kira-kira berapa kali berapa yang bilangannya kembar yang hasilnya adalah 2 kalau dikalikan? Berapa kali berapa apabila dia dikalikan hasilnya adalah 2? Tidak ada kan selain 1 kali 2, maka di sini 1x dan 2. Berarti 1 kali 2 hasilnya adalah 2. Tapi karena kalau 1 kan tidak perlu dituliskan, berarti cukup x dan 2x. Begitu. Ini, nanti kalau di sini 3 berarti 1 kali 3. Kalau di sini 5, 1 kali 5. Begitu. Nah, selanjutnya adalah kita mencari C. Jadi tidak B yang dicari dulu, tapi si C. Jadi C yang harus dicari dulu. Nah, di sini kita punya bilangan 3. Kira-kira berapa kali berapa yang hasilnya 1 kali 3? Bilangan berapa yang hasilnya adalah 3 gitu. Jadi jawabannya hanya 1 dan 3 kan? Ya, tidak ada yang lain. Nah, sekarang adalah kita harus melihat di sini. Nah, ini kita lihat sekarang. Kita cari yang B. Jadi yang B itu yang terakhir. Jadi PS tambah RQ adalah hasil dari si B. PS berarti jauh kali jauh, dekat kali dekat. Itu maksudnya ya, bahasa yang lebih mudahnya untuk dipahami. Jauh kali jauh hasilnya adalah 3. Kemudian dekat kali dekat hasilnya adalah 2. Kenapa diletakkan di sini? Jadi kita letakkan di bawah yang punya bilangan. Jadi tidak ditaruh di sini, 3-nya nggak ditaruh di sini, 2-nya nggak ditaruh di sini. Kenapa? Karena dia memuat X. Jadi kita taruh di sini. Nah, ini kalau kalian paham konsepnya, sebenarnya tidak perlu ditulis sih bilangan ini. Ini hanya sebagai jembatan biar kalian tahu ini tuh harus diapakan gitu biar dia bisa jadi B. Nah, ini kan ada 2 sama 3. Ya, 2 sama 3 kita apakan biar bisa jadi 5, tapi hasilnya negatif 3. Ingat di sini ada negatif 3. 2 sama 3. Oke, 2 sama 3 harus kita jumlahkan biar jadi 5. Ya kan? Jadi harus kita jumlahkan biar jadi 5. Nah, tapi sekarang kita perhatikan.
1 kali 3 ini sama-sama positif kan? 1 kali 3 berarti 3 kan? Sedangkan di sini harus negatif 3. Maka kita coba alternatif yang kedua, yaitu kita balik di sini 3, di sini 1. Jadi biar kalian tidak bingung, Ustazah haruskah di sini 1, di sini 3? Tidak. Ini kan buktinya. Sekarang yang ini 2, ini 3. Ini hanya bisa 2 tambah 3 kan? Berarti dua-duanya positif. Berarti di sini positif dua-duanya. Sedangkan di sini itu negatif, maka tidak bisa menggunakan ini. Jadi kita akan balik, coba di sini 3, di sini 1 ya. Oke, jadi kita akan membalik posisinya. Kalau tadi di sini 1, sini 3, kita coba balik di sini 3, di sini 1. Karena tadi ternyata hasilnya memang plus 5, tapi pada saat dikalikan dia malah jadi plus 3, bukan min 3. Berarti bukan jawabannya. Nah, berarti di sini sekarang kita lihat. Jauh kali jauh, hasilnya adalah 1. Jadi kalian tulis aja kecil-kecil, ini tuh sebenarnya tidak ada dalam proses, tapi agar kalian mudah memahami saja. 3 kali 2, 6 ya kan? Nah sekarang 6 sama 1 kita apakan biar dia bisa jadi plus 5? Berarti dikurangi. Berarti di sini ini kan plus ya. Berarti biar dia bisa jadi plus 5 berarti harus 6 kurang 1 kan? Berarti 6 memegang positif, 1 memegang negatif. Berarti plus 6 min 1. Min 1 plus 6 jadinya plus 5. Sekarang kalau untuk ini kan kita lihat kan si ininya aja kan. 3 kali negatif 1 hasilnya adalah negatif 3. Berarti inilah dia. Sekarang tinggal kita pisah. X plus 3 sama dengan 0. Atau 2x min 1 sama dengan 0. Berarti X sama dengan negatif 3. Ini pasti kalian sudah paham lah ya. Ini jadi 1. X sama dengan 1 per 2. Berarti kita punya HP-nya adalah negatif 3,1 per 2. Begitu. Oke. Jadi untuk contoh soal yang kedua, biar lebih mantap, di sini kan di materi kalian, di catatan kalian itu kan ada 3 contoh soal. Tapi di sini Ustazah fokuskan 2 contoh soal saja. Nah, di sini kita tulis dulu persamaannya 4x pangkat 2 ditambah 8x min 5 sama dengan 0. Itu di soalnya. Nah, sekarang adalah sama seperti sebelumnya. Jadi kita harus buat dulu tanda kurungnya. Jadi seperti itu. Tulis dulu X-nya. Sudah. Sekarang kita mulai dari A. A di sini adalah 4. Jadi berapa kali berapa kita letakkan di sini agar dia hasilnya adalah 4. Kan kalau 4 itu ada 1 kali 4, ada 2 kali 2 kan? Itu hasilnya adalah 4. Tapi yang mana yang akan kita gunakan? Jadi apabila ada pilihan seperti ini, maka yang kita gunakan adalah yang kembar, yaitu 2 kali 2. Kenapa tidak 1 kali 4? Jadi pilihan ini digunakan pada saat memang tidak ada perkalian lain selain perkalian itu. Contohnya kayak yang ini. Contohnya kayak ini 2. Kalau 2 ini kan tidak ada pilihan selain 1 kali 2 kan? Hanya ini saja. Jadinya tidak ada perkalian lain yang hasilnya 2, maka mau tidak mau kita akan menggunakan 1 kali 2. Tapi di sini karena kita punya pilihan lain dan dia sama-sama seimbang, ini kan jauh sekali jaraknya nih. Jadi kita pilih yang ini, yaitu 2 kali 2. Nah, sama kan seperti ini, P kali Q-nya. Hasilnya A, itulah si A. Nah, sekarang kita ke tahap kedua. Tahap keduanya adalah mencari si C. Jadi C di sini adalah 5. Berapa kali berapa yang hasilnya 5? Tidak ada kan selain 1 kali 5. Jadi catatan ya. Kalau di sini kembar, jadi kalau koefisien dari X-nya ini kembar, maka kalian tidak perlu pusing mau 5-nya di sini kek, mau 1-nya di sini, tidak apa-apa. Jadinya karena kan di sini dia kembar kan? Dia sama bilangannya, terkecuali untuk yang ini. Jadi kalian harus hati-hati karena kan di sini 1, koefisiennya sini 2. Jadi nggak bisa asal taruh Ustazah sama mau di 1 di sini, 3 di sini. Nggak boleh kayak gitu. Kenapa? Karena koefisien dari X-nya di sini berbeda. Makanya kan tadi kalau kita taruh 1 di sini, 3 di sini, ternyata
ini benar, ini yang salah hasilnya kan. Berarti kita harus perhatikan baik-baik. Kalau dia memang tidak bisa di sini 1, sini 3, kita ubah di sini 3-nya, sini 1-nya. Nah, khusus untuk persamaan kuadrat yang ternyata untuk menentukan akarnya itu koefisien dari x-nya itu kembar atau sama, maka tidak apa-apa. Ustazah saya mau di sini 5, di sini 1, tidak apa-apa. Jadi kalau di sini 1, sini 5, kayak sini 5, di sini 1 enggak apa-apa, nanti hasilnya akan sama. Nah, jadi di sini kan hanya 1 kali 5 saja kan, yang hasilnya 5. Nanti kalau misalkan kayak 10 kan ada 1 kali 10, ada 2 kali 5. Jadi ada 2 kemungkinan. Kalian coba itu satu-satu yang mana dia jawabannya, kayak gitu. Jadi enggak stuck harus 1 kali 5, enggak stuck harus 1 kali 3, enggak stuck harus dikali 1, enggak. Tapi kebetulan soal ini itu memang dia itu dikalikan 1 karena itu saja perkaliannya. Nanti misalkan 10 ya, Ustazah bahas sedikit dulu. Kalau 10 itu kan ada 2 kemungkinan, 1 kali 10 dan 5 kali 2. Nah, kalau ini nggak bisa, kalian pakai yang ini untuk yang C-nya ini. Jadi nggak harus dikalikan 1, misalkan kayak 15. Kalau 15 itu kan ada 1 kali 15, ada 5 kali 3. Jadi salah satunya yang kalian gunakan, nggak harus 1 kali 15. Kalau memang di sana nggak ketemu jawabannya, nanti ternyata di B nggak ketemu, maka kalian nggak usah pakai 1 kali 15, bisa pakai 3 kali 5 gitu. Nggak harus dikalikan 1, itu yang harus kalian catat baik-baik. Nah, di sini karena 5 hanya ada 1 kali 5, udah fix dong, nggak ada pilihan lain, kita akan pakai 1 kali 5. Nah, di sini sekarang kita tinggal mencari B. Jadi B ini ditentukan untuk melihat apakah di sini positif atau negatif. Ini kan kita nggak tahu apakah dia pakai penyembelahan atau pengurangan. Jadi ini ditentukan oleh si B itu sendiri. Bagaimana caranya agar hasilnya B? Di sini harus positif atau negatif. Sama seperti sebelumnya, berarti jauh kali jauh hasilnya adalah 10. Kemudian 1 kali 2 hasilnya adalah 2. Nah, sekarang 2 sama 10 itu biar bisa jadi 8 diapakan? Berarti kan harus 10 kurang 2 kan biar bisa jadi 8, jadi 10 kurang 2. Jadi 10 megang positif, 2 megang negatif. Berarti ini 2, dia megang negatif, 10 megang positif. Seperti itu. Nah, berarti ini kan sudah benar ya. Negatif 2 ditambah 10 sama dengan plus 8, benar. Negatif 1 dikali 5 hasilnya negatif 5, benar. Berarti ini sudah benar. Tinggal kita cari nilai X-nya sekarang. 2X min 1 sama dengan 0 atau 2X plus 5 sama dengan 0. Berarti 2X sama dengan 1. Ini 2X sama dengan, ini pindah ruas jadi min 5, negatif 5. X sama dengan 1/2. Ini X sama dengan negatif 5/2. Berarti kita peroleh HP-nya adalah 1/2, negatif 5/2. Seperti itu. Nanti juga sama, kalau misalkan di sini koefisiennya 1, jelas lah di sini jadinya 1x kan. Karena nggak ada lagi. Intinya kuncinya adalah dia tidak harus dikalikan 1. Cuman kebetulan di sini itu 3 dan 5 ini memang nggak ada cara lain selain dikalikan 1. Itu yang harus kalian camkan ya. Nanti kalau misalkan dia 10 kayak begini kan ada 1 kali 10, ada 5 kali 2. Jadi nggak harus kalian pilih 1 kali 10. Kalau di sana nggak ketemu jawaban B-nya, jangan kalian paksakan biar dia di 1 kali 10. Kalian pilih alternatif yang lain. Begitu. Jadi tentang perkalian kalian harus kuat di situ. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.